Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya channel Bio Ngawi. Di video kali ini kita akan membahas seberapa penting sih crossover bagi sound system. Oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke Mbak ya, kita lanjut ke videonya. Jadi di sini kita akan sedikit menerangkan ya fungsi ataupun seberapa penting sih crossover itu bagi sound system kita ya. Nah, seperti yang kita ketahui, crossover itu ada dua macam ya, ada dua pilihan atau dua macam. Yang pertama adalah crossover aktif yang seperti saya pegang ini. Nah, ini crossover aktif. Dinamakan crossover aktif karena dia menggunakan komponen aktif seperti IC, transistor ya, dan dia itu menggunakan tegangan supaya bisa bekerja gitu. Jadi yang dinamakan crossover aktif itu dia bisa bekerja kalau dikasih tegangan atau dikasih strum gitu teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua adalah crossover pasif. Nah, pasif ya, sudah jelas dari namanya juga crossover pasif. Jadi kalau crossover pasif itu yang seperti ini ya teman-teman. Nah, crossover ini tuh dia tidak membutuhkan tegangan untuk bisa berfungsi seperti itu. Jadi dia nggak ada komponen aktifnya seperti IC, seperti transistor. Jadi dia cuma menggunakan biasanya lilitan, terus resistor dan juga kapasitor ya, seperti itu. Jadi kalau crossover aktif dia lebih rumit ya untuk skemanya, juga untuk komponennya lebih banyak dan juga membutuhkan tegangan. Kalau crossover pasif dia lebih simpel, tidak memerlukan tegangan, komponennya juga lebih sedikit seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui kalau fungsi dari crossover itu adalah untuk membagi suara ya. Nah, seperti yang saya pegang di sini, ini adalah kit crossover 4W ya. Nah, 4W ini artinya 4 jalur atau 4 nada. Jadi di sini crossover ini bisa menghasilkan suara low, mid, high, dan subwoofer seperti itu. Jadi subwoofer, low, mid, dan high, ataupun suara gler, suara jeduk, suara cetak-cetak, dan suara icis-icis seperti itu. Nah, gunanya digunakan fungsi atau kegunaan dari crossover ini itu untuk membagi nada ya, membagi nada. Nah, speaker ini kan dia ada spesifikasinya sendiri-sendiri teman-teman ya. Nah, misalkan dia ini tweeter. Nah, tweeter itu kan dia spesifikasinya dia diciptakan atau didesain untuk menghandle nada high, nada icik-icis. Sedangkan ini yang bawah ini dia mid, didesain untuk mengeluarkan nada middle seperti nada tengah, nada cetak-cetak, nada vokal seperti itu. Itu fungsi dari middle. Nah, fungsi dari si crossover ini, jadi nanti dia bisa membagi suaranya teman-teman. Jadi suara khusus, suara high, suara icik-icis itu nanti masuknya di tweeter saja. Terus suara vokal itu nanti masuknya di sini saja. Seperti itu. Jadi crossover itu bisa supaya speaker itu dia bekerja pada kegunaannya gitu loh, teman-teman. Nah, sekarang kita bayangin kalau speaker ini ya, tweeter dan speaker ini dia nggak pakai crossover ya, nggak pakai crossover. Jadi kalau kita nyetel lagu terus kita di situ ada nada subwoofer ya, atau nada bass, kita naikkan nada bassnya, itu tentu akan masuk ke tweeter juga nada bassnya. Jadi nanti ketika nada bass dia akan ikutan kemasukan nada bass. Jadi suaranya itu ada suara tek tek tek
seperti itu. Suara dari bassnya itu masuk ke sini dan mengakibatkan tweeter jadi kurang awet teman-teman, seperti itu ya. Jadi fungsi crossover juga itu bisa membuat komponen kita awet, speaker kita lebih awet, karena speaker kita difungsikan atau dikerjakan menurut kemampuan speaker itu sendiri. Nah seperti itu. Coba teman-teman kalau nggak percaya ya, teman-teman beli 2 tweeter, yang satu teman-teman kasih crossover, yang satunya tanpa crossover, entah itu crossover pasif atau aktif ya, terserah. Yang penting yang satu kasih crossover, yang satu enggak. Itu nanti yang teman-teman kasih crossover dia akan lebih awet, karena si tweeternya ini dia difungsikan khusus di nada high, di nada icik-icis, tanpa kemasukan nada lain, nada mid, nada low, nada sub itu nggak masuk ke sini, seperti itu ya. Jadi lebih awet teman-teman, seperti itu. Misalkan teman-teman juga punya, nah ini misalkan subwoofer ya, ini misalkan speaker subwoofer ini, terus ini speaker middle-nya, ini tweeternya. Kita bayangin aja kalau ini nggak pakai crossover, kita disambung seperti biasa ya, di paralel biasa. Nah ketika nada subwoofernya ini kurang, misalkan kita mau gedekan ya, nada subwoofernya kita naikkan, nah ini maka subwoofernya itu dia masuk ke sini juga dan ke sini juga. Akhirnya suara dari sistem ini, dari sound ini kurang enak, karena kemasukan suara subwoofer. Yang seharusnya ini dia mid ya, kemasukan nada subwoofer. Yang harusnya dia murni high, kemasukan juga nada ini, seperti itu. Jadi suaranya kurang enak teman-teman, suaranya kurang bersih, karena speakernya itu kecampuran suaranya. Nah kalau misalkan ini kita kasih crossover ya, nada high, ini mid, ini subwoofer ya, ini low sub, seperti itu. Kita kasih crossover, jadi kita bisa sesuaikan. Jadi si speaker subwoofer ini dia khusus mengeluarkan nada subwoofer, midnya ini dia khusus mengeluarkan nada mid, yang high-nya juga khusus nada high saja. Jadi ketika dibunyikan secara bersama itu dia akan menciptakan sesuatu yang enak gitu. Suaranya itu ketika bunyi bersama itu enak teman-teman, seperti itu, karena dia bekerja pada kemampuan speakernya masing-masing gitu, enggak dipaksakan. Seperti itulah kurang lebih teman-teman ya. Jadi menurut saya crossover itu penting sekali bagi sound system ya, sangat penting, wajib. Apalagi kalau speakernya teman-teman itu banyak ya, misalkan pakai tweeter terus 10 in, 15 in, 18 in, seperti itu ya, misalkan itu wajib sekali menggunakan crossover. Jadi supaya suara yang dihasilkan bisa lebih enak, bisa lebih clarity, juga mempengaruhi dari crossover itu sendiri teman-teman ya. Selain itu juga bisa komponen teman-teman, komponen speaker juga bisa lebih awet ya, seperti itu. Nah kalau untuk zaman sekarang itu dia lebih ada yang lebih modern ya, namanya DLMS. Nah, DLMS itu juga hampir sama seperti crossover ya, tapi dia digital teman-teman ya. Kalau crossover ini kan analog ya modelnya, kalau si DLMS itu dia digital, jadi dia digital, lebih canggih, dia ada lebih rumit lah pokoknya. Tapi kalau yang sudah profesional ya, bisa nyetingnya, itu akan lebih enak lagi kalau pakai ya DLMS, karena pakai DLMS itu kita bisa lebih lebih mendetail lah untuk mengajus atau mentuning dari kemampuan speaker dengan titik potong dari crossover. Nanti itu lebih rumit ya, kita terangkan yang sederhana-sederhana saja seperti itu. Jadi singkatnya crossover itu kita tidak akan menerangkan ke sana ya, karena itu terlalu jauh. Kita bahas yang dasar-dasarnya saja seperti itu. Jadi singkatnya crossover itu dia untuk membagi nada ya. Yang pertama supaya sound system kita suaranya bisa lebih enak.
bisa lebih terbagi nadanya dengan sesuai dengan kemampuan speaker kita ya. Jadi lebih enak, suaranya lebih clarity, lebih sempurna lah dibandingkan tidak menggunakan crossover. Lalu yang kedua, supaya komponen speaker kita lebih awet. Kenapa lebih awet? Karena masing-masing dari speaker itu kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Kita kita gunakan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan spesifikasi dari speaker tersebut. Jadi kita nggak memaksakan speaker untuk bekerja yang bukan kemampuannya ya, seperti itu. Oke Mbak ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.